Anda kembali menyaksikan Agronews. Pemirsa, SMK PGRI 3 Malang kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Skariga Vaganza. Kali ini memasuki tahun ke-9. Acara ini diikuti oleh puluhan peserta SMP MTS Semalang Raya dan mempertandingkan berbagai cabang lomba. Salah satunya turnamen bola voli yang dihelat di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah kreativitas dan pengenalan sekolah. SMK PGRI 3 Malang kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan Skariga Vaganza. Kali ini memasuki tahun ke-9. Acara ini diikuti oleh puluhan peserta SMP MTS Semalang Raya dan mempertandingkan berbagai cabang lomba, salah satunya turnamen bola voli yang dihelat di Gor Gajah Mada, Kota Batu. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah kreativitas dan pengenalan sekolah. Suasana meriah dan penuh semangat mewarnai turnamen bola voli Skariga Vaganza yang ke-9. Puluhan tim dari berbagai sekolah saling unjuk kelincahan dalam bermain bola voli. Tiap tim menunjukkan strategi dan kekompakan dalam memperebutkan gelar juara. Semangat sportivitas tampak jelas di wajah para peserta. Selain bola voli, Skariga Vaganza juga menghadirkan berbagai lomba seperti lomba MLBB yang dilaksanakan di SMK PGRI 3 Malang, futsal yang dilaksanakan di SM Futsal Malang. Ketiga lomba tersebut dilaksanakan di waktu dan lokasi yang berbeda dan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menunjukkan bakatnya di berbagai bidang. Ini adalah kegiatan Skariga Vaganza untuk volleyball yang diikuti oleh kontingen putra dan putri dari SMP MTS Semalang Raya. Alhamdulillah ada 34 kontingen dan hari ini sudah pada tahap final. Jadi ini mulai sekarang semifinal dan nanti siang diharapkan sudah final berlangsung. Kegiatan hari ini kami harapkan bisa mencari bibit-bibit yang sangat potensi, yang baik untuk nantinya kita berharap bisa mempersiapkan olahraga pelajar daerah yang nanti juga akan bisa kita support di tingkat nasional. Karena memang salah satu tujuan kami melaksanakan kegiatan ini juga untuk mendukung kebiasaan anak Indonesia hebat yang salah untuk menguatkan fisik dan mentalnya. Antusias peserta sangat tinggi sekali ya, buktinya pada saat kami melakukan pembukaan pendaftaran itu dari setiap tahun ada penambahan. Dulu awalnya hanya sekitar 20-an, terus naik 25, sampai sekarang menjadi 34 kontingen. Harapan kegiatan ini kami berharap kegiatan ini nanti tetap akan menjadi sebuah event yang sangat dinantikan oleh khususnya adik-adik SMP ya, murid-murid SMP, karena ini sebagai ajang mereka selain untuk mempromosikan mereka di di klub-klub yang tingkat nasional atau mungkin klub-klub yang baik, dan juga di sisi lain harapannya mereka bisa meningkatkan prestasi. Dan memang secara internal SMK PGRI 3 Malang berharap ini kami akan mendapatkan pemain-pemain yang unggul yang nanti akan kami persiapkan untuk pekan olahraga pelajar daerah. Kepala sekolah menambahkan kegiatan ini mewadahi kreativitas mereka sehingga nanti pada saat mereka masuk ke jenjang berikutnya, mereka sudah mengenal hal-hal yang berbau teknologi dan olahraga. Ditambahkan untuk para peserta didik yang terlibat sebagai panitia kegiatan untuk tetap menjaga sportivitas dalam setiap pertandingan. Dari Kota Batu, Furqon ATV melaporkan. Ya, pemirsa, dalam rangka meningkatkan budaya tertib berlalu lintas bertempat di lapangan apel Polres Batu, dilaksanakan apel gelar pasukan operasi keselamatan Semeru 2026. Operasi ini akan berlangsung 2 hingga 15 Februari mendatang. Warga dan masyarakat serta pengguna jalan diimbau untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Kegiatan apel gelar pasukan operasi keselamatan Semeru 2026 ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Batu, Kompol Anton Widodo. Apel ini menjadi penanda kesiapan kepolisian bersama instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Sekaligus langkah awal menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan kondusif menjelang operasi Ketupat Semeru 2026. Apel gelar pasukan ini diikuti ratusan peserta apel yang terdiri dari jajaran Polres Batu, Kodim 0818, POM TNI, Disub dan Satpol PP Kota Batu dan unsur terkait lainnya.
Acara diawali dengan penyematan tanda Operasi Keselamatan Semeru 2026 oleh Wakapolres Batu, Kompol Anton Widodo, kepada perwakilan petugas dari Polres, POM TNI, dan Disub Kota Batu. Operasi Keselamatan Semeru 2026 ini akan berlangsung selama 2 pekan, mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026 dengan pendekatan preventif, dan represif. Preemptif difokuskan pada edukasi dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dan pelaku usaha transportasi. Langkah preventif dilakukan melalui ramcek terpadu kendaraan, pemeriksaan kesehatan pengemudi, serta peningkatan patroli di titik rawan kecelakaan dan kemacetan, serta represif melalui penegakan hukum yang difokuskan pada pelanggaran beresiko fatal, seperti melawan arus, tidak menggunakan helm SNI, dan lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Dr. Andes Nanang Avianto, yang dibacakan pemimpin apel, Kompol Anton Widodo, menjelaskan, Operasi Keselamatan Semeru 2026 ini untuk memastikan kesiapan personil, sarana dan prasarana, serta soliditas lintas sektor agar operasi bisa berjalan maksimal. Perlu diketahui dari hasil analisis dan evaluasi Operasi Keselamatan Semeru 2025, tercatat 531 kasus kecelakaan lalu lintas, 10 korban meninggal, 51 luka berat, dan 803 luka ringan. Tingginya angka kecelakaan ini karena meningkatnya pelanggaran serta kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan keselamatan serta perilaku para pengendara yang tidak disiplin. Kapolda Jatim menghimbau warga masyarakat dan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, dan dengan Operasi Keselamatan Semeru ini diharapkan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan bisa semakin meningkat. Lebih lanjut, Kompol Anton Widodo menambahkan, untuk menghindari praktek pungli dan menjaga akuntabilitas, Polres Batu akan mengoptimalkan teknologi ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Dengan sistem ini, pelanggar akan terekam secara otomatis oleh kamera pengawas sehingga proses penindakan menjadi lebih transparan. Saya amanat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur pada pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Semeru tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa, kali ini dengan berita terkait program 1000 Jembatan Gantung Garuda dari pemerintah pusat terrealisasi di Kabupaten Malang. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 143 meter itu membentang dan menghubungkan Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung dengan Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen. Pembangunan jembatan gantung antara Desa Ternyang, Kecamatan Sumber Pucung, dengan Desa Mangunrejo, Kecamatan Kepanjen telah selesai. Jembatan yang membentang di atas Sungai Metro diharapkan bisa mempersingkat jarak dan waktu dari dua desa tersebut. Jembatan dengan panjang 143 meter dengan lebar 1,2 meter yang membentang tersebut memadukan kayu dengan rangka baja yang ditopang dengan tali baja yang kuat agar bisa menahan beban. Keberadaannya bukan sekedar infrastruktur, melainkan jawaban atas penantian panjang warga setempat. Harapan warga kembali tumbuh ketika jembatan gantung baru mulai dibangun. Jembatan yang berdiri di atas Sungai Metro dikerjakan melalui kolaborasi TNI, Vertical Rescue Indonesia atau FRI, serta gotong royong masyarakat sekitar. Kini, warga menamainya Jembatan Gantung Garuda Termangu, singkatan dari Ternyang Mangunrejo. Jembatan Termangu dapat dilintasi pejalan kaki dan sepeda motor. Nantinya ada penjagaan dari warga sekitar. Untuk pengguna pejalan kaki maksimal 3 orang secara bergantian, sedangkan untuk kendaraan 1 motor dan bergantian. Masyarakat yang melintas juga dihimbau agar tidak membawa beban yang berlebihan. Bapak Prabowo Subianto terkait 1000 jembatan, dan untuk mulai pembangunan itu dimulai bulan pertengahan Desember, dan alhamdulillah di pertengahan bulan Januari ini 2026 sudah final, sudah selesai, dan mungkin sementara sudah bisa dilewati. Mungkin terkendala akses. Pelaksana TNI dan juga PRI, Vertical Rescue Indonesia, yaitu yang
mungkin melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan gantung Garuda Termangu. Jadi Termangu itu artinya Ternyang Mangunrejo. Memang alhamdulillah untuk jembatan Garuda Termangu ini memang sangat kita butuhkan karena sebagai akses untuk warga masyarakat kita untuk ke jantung kota Kabupaten Malang yang biasanya itu sekitar 45 menit kalau dari desa Ternyang ke Panjen. Sekarang alhamdulillah tidak sampai 10 menit sudah sampai ke kota Kepanjen. Dan di samping itu memang juga akses untuk anak-anak sekolah. Jembatan dibangun sedianya digunakan untuk akses masyarakat terutama anak-anak yang sebagian bersekolah di Kecamatan Kepanjen. Sebelum adanya jembatan gantung, masyarakat desa Ternyang berputar ke wilayah Kepanjen dengan membutuhkan waktu sekitar 45 menit menggunakan sepeda motor, sementara melewati jembatan cukup 8 menit saja. Di samping pembenahan secara swadaya dari masyarakat, pihak pemerintah desa juga melakukan pengajuan ke pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan akses jalan menuju jembatan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Kanal pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Malang menghadapi sejumlah kendala. Kendala yang banyak dihadapi adalah keterbatasan lahan strategis sesuai dengan kebutuhan program. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto berupa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih saat ini menghadapi sejumlah kendala terkait pembangunan. Kendala utama di sejumlah daerah karena keterbatasan lahan strategis yang sesuai kebutuhan. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar Anwar menyampaikan, KDKMP merupakan program nasional yang di tingkat daerah dikoordinasikan Komandan Distrik Militer atau Dandim sebagai penanggung jawab. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Malang tetap terlibat aktif dalam mendukung kelancaran program tersebut. Persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah pencarian lokasi lahan yang strategis, khususnya yang berada di tepi jalan raya. Namun sebagian besar aset yang ada justru berada di area belakang atau tidak langsung menghadap jalan utama. Meski begitu, Pemkab Malang terus berupaya mencari solusi terbaik agar pembangunan Koperasi Merah Putih tetap dapat berjalan sesuai rencana. Pihak Pemkab optimis saat peluncuran resmi program tersebut, lokasi yang dipilih sudah memenuhi kriteria. KDKMP itu adalah program dari pemerintah pusat yang mana Dandim sebagai penanggung jawab di daerah. Saya kira ada kendala sih, tapi bisa diatasi semua. Ya, lahan kan memang agak menjadi masalah karena kan harus mencari yang di pinggir jalan raya gitu. Yang strategis ya. Yang strategis kan banyak di belakang, tapi sekarang mencari yang di depan itu kan juga menjadi agak kesulitan. Tapi lambat laun ya. Tapi pada saat launching nanti pasti kita cari yang terbaik yang sudah jalan. Kita pada saat launching dengan Bapak Presiden nanti dicari yang terbaik. Aset yang sudah dipakai ada, cuman saya tidak tahu persis titik ini mana, tapi ada. Nah, kita saling membantu lah. Terkait pemanfaatan aset daerah, Sekda Kabupaten Malang mengungkapkan ada beberapa aset Pemkab Malang telah digunakan untuk mendukung program nasional tersebut. Selain aset milik pemerintah daerah, dukungan juga datang dari pemerintah desa. Banyak desa yang ikut berperan aktif menyediakan lahan dan mendukung pelaksanaan pembangunan koperasi sebagai bagian dari program strategis nasional. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita seputar olahraga usai jeda pariwara yang satu ini dan jangan kemana-mana.